Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mubin alladzi habana bil iman wal yakin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah sahabat fillah ya. Alhamdulillah malam ini Allah pertemukan kita kembali di ngaji SNB ya. Jadi ngaji SNB setelah saya renungi yang awal-awal kemarin kita temanya adalah kajian SNB, tapi Bismillah kedepannya adalah temanya terkait dengan ngaji ya, ngaji SNB karena ada akronimnya, ada kepanjangannya. Ngaji itu terkait dengan ngasah jiwa, ya mengasah jiwa. Karena ibarat sebuah pisau, ibarat sebuah gergaji ya. Kalau terlalu sering digunakan, maka yang ada justru malah tumpul. Ya. Begitupun juga jiwa kita. Maka kita perlu berhenti sejenak, memberikan jeda, ya, memberikan ruang untuk berhenti sejenak, untuk mengasah kembali, untuk menghidupkan kembali, mericas kembali jiwa-jiwa kita, sehingga ketika kita benar-benar action, fantasyiru fil art itu hidup kita makin bertumbuh, makin berlimpah, makin berkah, teman-teman. Maka tema kedepannya Bismillah yang nanti kita agendakan setidaknya seminggu sekali atau harapannya bisa 2 kali. Ya seminggu 2 kali atau seminggu 2 kali terkait dengan ngaji bareng SNP ini, yaitu ngasah jiwa. Karena kalau kita kerja mulu, ya kan bisnis mulu, tanpa kita mengasah, memberikan ruang pada jiwa kita, maka yang terjadi adalah tumpul. Ketika jiwa kita tumpul menghadapi berbagai kondisi kehidupan, maka yang ada kita mudah stres, mudah galau, gitu, sehingga membuat keadaan hidup kita semakin terpuruk. Maka malam ini sahabat semua kita sama-sama belajar ya. Sama-sama belajar. Di sini konsepnya semuanya sama, tidak ada guru, tidak ada murid, tidak ada ustadz, tidak ada santri, tidak ada coach, tidak ada coaching. Ya. Jadi saya di sini memposisikan hanya sebagai fasilitator, sebagai sahabat tepatnya untuk sama-sama belajar menuju ridhonya dengan menghidupkan satu ayat Allah, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, yaitu saling mengingatkan dan saling menguatkan. Gitu. Harapannya seperti itu, teman-teman. Jadi ketika nanti sahabat melihat sesuatu yang buruk pada saya, sesuatu yang salah pada saya, maka tolong ingatkan. Karena kita konsepnya adalah sama-sama belajar, ya, sama-sama belajar. Jadi harapannya kita nanti dua arah. Ketika nanti saya memaparkan sedikit ulasan materi, jadi harapannya ada respon, ada tanggapan, ada pertanyaan, ada diskusi dari yang kita angkat malam ini. Ya. Namun sebelumnya, mari kita tundukkan hati kita luruskan niat kita hadir di majelis ini, di forum ini hanya untuk meraih ridhonya, tidak lain, tidak bukan, hanya untuk liridhaillah wa lisyafaati Rasulillah. Maka mari kita buka kelas malam ini dengan doa umul Quran, semoga Allah turunkan ridhonya, Allah turunkan hidayahnya, Allah turunkan pemahamannya, sehingga membuat kualitas jiwa kita, kualitas kesadaran kita jauh lebih baik dari sebelumnya. Dari daerah Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke sahabat Villa, jadi malam ini adalah kajian di tengah pandemi yang keempat ya. Keempat, Bismillah. Video-video yang kemarin yang bagi sahabat yang belum bisa belajar bareng di kajian-kajian sebelumnya, nanti kita akan share ya rekaman videonya, dan malam ini juga kita rekam ya. Jadi Bismillah, malam ini nanti ada 4 rekaman yang kita akan share. Ya, nanti teman-teman bisa mengulang kembali, bisa mempelajari kembali ketika sahabat semua merasakan manfaatnya. Nah, terkait malam ini kita akan mengangkat satu tema, satu topik, yaitu terkait dengan filosofi angka nol ya, filosofi angka nol. Karena ini mungkin bagi kita banyak orang yang menganggap angka nol ini adalah yang tidak bernilai, tidak bermakna ya. Ya, padahal di balik angka nol ini ada satu pesan, ada satu makna yang luar biasa yang jika kita menyadarinya. Karena ternyata angka nol ini, sahabat semua, ya ini juga bagian dari ayat kauniyahnya Allah yang harus kita baca, yang harus kita pahami, sehingga kita akan lebih mudah memahami, mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Ini sekilas tentang profil saya. Jadi saya bukan siapa-siapa yang tidak punya apa-apa, sahabat semua. Jadi konsepnya kita sama-sama belajar. Saya asli dari Semarang. Jadi bagi sahabat yang baru bergabung malam ini, ya saya asli dari kota Demak, tapi saat ini sudah domisili Semarang. Nah, untuk aktivitas saya lebih banyak selain ada beberapa bisnis yang kita kembangkan, tapi lebih banyak pada di bidang pelayanan dan pengabdian. Ada 2 kendaraan, yaitu SNB dan Santaran Jiwa, sahabat semua. Ya, next nanti akan kita belajar kenal lebih dalam di event-event berikutnya. Nah, ini salah satu kendaraan kita, yaitu Santaran Jiwa. Bagaimana kita memanusiakan teman-teman kita yang di jalanan yang mereka mengalami gangguan jiwa dan mental. Ya, ini alhamdulillah sudah berjalan 7 tahun, teman-teman. Saat ini ada sekitar 40 santri ya. Ada 40 santri dalam perjalanannya, alhamdulillah banyak Allah yang sudah sembuhkan. Ya. Munculnya ide untuk bangun Santaran Jiwa ini berawal dari keprihatinan kita bahwa banyak dari teman-teman kita yang di jalan ini yang dibuang, diabaikan. Karena masyarakat kita memandang mereka ini stigmanya masih negatif. Bahkan tidak sedikit dari anggota keluarga kita ketika ada yang mengalami gangguan jiwa dan mental, mereka merasa malu. Bahkan sampai dibuang, diabaikan, dikucilkan, diisolasi, bahkan dipikirkan seperti kandang ayam, kandang kambing. Makan di situ, BAB di situ, pipis di situ. Bahkan tidak sedikit yang mereka sampai dipasung. Padahal ini mereka juga manusia yang layak kita manusiakan, sahabat semua. Ya. Jadi kita mendirikan Santaran Jiwa ini. Ya, niat awal kita adalah kalau orang Jawa bilang itu ngewongke mereka ya, memanusiakan mereka. Karena sejatinya mereka adalah manusia layaknya kita, gitu, teman-teman. Dan alhamdulillah Allah izin. Jadi kita ngajak teman-teman di Santaran Jiwa ini untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Maka kita patut bersyukur bahwa ini Santaran Jiwa ini, teman-teman yang Allah sedang uji jiwanya, juga merupakan ayat karunia Allah yang harus kita baca, yang harus kita sadari bahwa sebesar apapun masalah kita hari ini, sesulit apapun kondisi kita hari ini, gitu, Allah masih izinkan kita, sahabat semua, untuk merasakan satu kenikmatan ya, yaitu berupa kesadaran. Ini yang kita syukuri. Ya, maka kesadaran ini, ya jiwa ini harus benar-benar kita cas, benar-benar kita asah sehingga apa? Tidak mudah yang namanya mengalami gangguan goncangan jiwa. Ini yang harus benar-benar betul kita jaga betul, sobat semua. Maka pentingnya kita belajar untuk saling mengingatkan, saling menguatkan. Ya. Ini sekilas terkait saya. Dan alhamdulillah di SNB ini, sobat semua, kita sudah punya satu tim ya, yang kita sebut dengan SOA, yaitu Servant Allah, yang tujuannya untuk menebarkan cinta dan kasih ke seluruh alam semesta. Artinya bagaimana kita bisa bermanfaat, ya, menebar manfaat, menebar rahmat ke seluruh alam semesta. Ini ada kurang lebih sekitar 35 orang ya yang bergabung di SNB sekarang. Dan bagi sahabat semua, ini buku-buku yang dipublish oleh SNB, ada 4 buku dan ada 2 e-book ya, e-book. Yang teman-teman nanti bisa dapat yang 2 e-book ini free. Nanti sahabat semua bisa akses di grup Telegram SNP Ruang Kesadaran. Nanti sahabat semua bisa cari di Telegram, nanti ini bisa diakses. Tapi yang baru kami upload itu yang psikologi masalah. Ya, ini apalagi di tengah-tengah wabah ini, di tengah-tengah COVID ini, tidak sedikit dari kita yang mengalami goncangan jiwa yang luar biasa. Ya, dan bismillah di psikologi masalah ini nanti sedikit banyak bisa membantu atas gandanya. Sahabat-sahabat bisa diakses secara free, secara gratis. Dan gerakan kita, sahabat semua, kita tidak hanya sekedar sebuah institusi, sebuah lembaga yang hanya bikin kelas-kelas, bikin training, tapi kita punya jauh visi lebih besar, membangun satu peradaban, yaitu bagaimana kita ini mengajak kembali ke fitrah kita, yaitu kembali ke Allah. Ya, karena memang perjalanan hidup ini adalah perjalanan untuk kembali ke Allah. Maka ini butuh disiapkan, ya, butuh disiapkan. Maka di kelas privat SNB itu kita punya satu proposal yang kita sebut dengan death proposal, yaitu proposal kematian. Karena selama ini orang itu di awal-awal tahun biasanya adalah membuat proposal kehidupan, bagaimana hidup enak, pengen punya ini, pengen punya itu, bisa jalan-jalan ke sini, bisa jalan-jalan kemana aja. Tapi lupa bagaimana caranya untuk mati enak. Padahal kematian ini adalah satu-satunya kepastian yang ada di dunia ini. Maka pentingnya kita untuk mempersiapkan. Karena apa?
kita tidak pernah tahu kapan pastinya kita meninggal dan di mana kita akan meninggal. Maka kita di sini punya satu visi, yaitu back to Allah. Mengajak sahabat semua untuk benar-benar kembali ke Allah, maka ini butuh dipersiapkan. Dengan misinya yaitu membumikan kesadaran spiritual, yaitu kesadaran akan Allah, sahabat semua. Jadi kesadaran spiritual ini ada kesadaran tauhid, kesadaran ilahiyah, kita menyadari betul kehadiran dan keberadaan Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Kalau dalam termnya Quran ini adalah mutakin ya. Level mutakin yang tertinggi adalah muksin, yaitu ihsan. Kita benar-benar menyadari betul kehadiran dan keberadaannya. Ketika orang itu benar-benar menyadari kehadiran dan keberadaannya, maka buahnya adalah akhlak mulia. Buahnya adalah bagaimana menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya sesuai kehendaknya, bukan kehendak ego kita, bukan kehendak nafsu kita. Kenapa hari ini hidup kita penuh masalah? Karena kita menjalani hidup ini sesuai dengan ego kita, sesuai dengan nafsu kita. Maka misi kita adalah bagaimana kita membumikan kesadaran tauhid, kesadaran ilahiyah, kesadaran spiritual ini sebagai jalan hidup, ya, sebagai jalan, bahkan ini sebagai gaya hidup. Artinya kalau orang Jawa bilang ini sebagai laku ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah spiritual being. Artinya sudah benar-benar termanifestasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya sekedar simbol-simbol, tidak hanya sekedar ritual, tapi benar-benar terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kalau bahasa simpelnya adalah kita menjadi Al-Quran berjalan. Jadi harapannya seperti itu, teman-teman. Ketika kita menyadari betul akan kehadiran dan keberadaan Allah, wujud nyatanya adalah kita menjadi Al-Quran berjalan. Ya. Menjadi Al-Quran berjalan artinya adalah penglihatan kita, lisan kita, pendengaran kita, perilaku kita, bahkan pikiran kita, perasaan kita itu adalah semuanya, ruhnya adalah Quran. Ini yang menjadi misi kita. Kemudian kita punya program utama yaitu di bidang pendidikan, yang hari ini bagian dari kajian ngaji, kemudian nanti ada kelas privat, ada kelas aktivasi energi gitu, kemudian ada kelas Zero 99 terapi dan kelas-kelas lainnya, itu yang bentuknya non formal, itu bagian dari program di bidang pendidikan, sahabat semua, bagian di bidang pendidikan yang hari ini sedang kami kembangkan, sedang kami siarkan. Kemudian yang kedua adalah di bidang ekonomi. Kenapa kita juga bergerak di bidang ekonomi? Karena Islam kalau mau kuat itu, maka ekonominya juga harus kuat. Tapi sebelum kita ngomongin ekonomi, maka di pendidikannya ini harus kita kuatkan. Ya. Artinya mentalitasnya, jiwanya, kesadarannya, mindsetnya semua harus kita benahi. Sehingga apa? Ketika kita jalan ekonominya juga benar. Tapi kalau sudah kesadarannya tidak benar, itu kemudian mindsetnya juga salah, maka mau ekonomi pun juga jalan, akhirnya nanti dampaknya masalah. Ini maka fokus kita di awal ini adalah bagaimana kita memperbaiki kesadaran kita. Kemudian yang terakhir adalah program utama kita di bidang sosial, bagaimana kita bisa berkontribusi sebanyak-banyaknya untuk umat, yang khususnya umat Islam dan orang banyak umumnya, teman-teman. Dan moto kita adalah masalah apapun ketika di bawah ke Allah pasti beres. Ya pasti beres, karena Allah adalah sumber dari segala sumber solusi, sumber dari segala sumber kehidupan, sumber dari segala sumber cahaya. Cuman masalahnya ya. Jadi masalah terbesar kita sahabat semua itu bukan carut marutnya rumah tangga kita, bukan bangkrutnya bisnis kita, bukan stagnannya karir kita, itu bukan amanah atau utang kita yang tak kunjung lunas, atau sakit yang menaun yang tak kunjung sembuh, bukan itu. Justru masalah terbesar kita seringkali ketika Allah hadirkan masalah dalam kehidupan kita, kita mencari solusinya kepada dimensinya yang sama. Sama-sama ciptaannya, sama-sama makhluknya yang sama-sama lemah. Sehingga membuat masalah yang hadir dalam kehidupan itu kita semakin parah. Maka masalah apapun ketika di bawah ke Allah, bismillah, dengan keadaannya pasti beres. Ya, ini yang jadi moto kita, teman-teman. Dan dalam gerakan kita punya satu legal ya, yayasan, yaitu Yayasan Indonesia Sadar Spiritual. Karena harapannya, teman-teman, kita punya satu visi, yaitu bagaimana Indonesia ini menuju kesadaran tauhid atau kesadaran spiritual di 2030. Ini harapannya. Maka mohon doanya, mohon supportnya, sahabat semua. Oke, sahabat semua, ini kita langsung membahas diskusi terkait dengan topik malam ini, yaitu filosofi angka 0 ya. Yang mungkin angka 0 ini adalah angka yang seringkali menghiasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Cuman
Banyak dari kita yang belum tahu filosofi atau makna yang ada di dalamnya, yang ternyata banyak pesan, banyak makna yang begitu dalam. Jika kita aplikasikan dalam kehidupan kita, itu akan mampu dengan izinnya yang mampu merubah kehidupan kita jauh lebih baik, teman-teman. Nah, sebelum kita ngomongin maknanya, ini terkait dengan sejarah singkatnya ya, sejarah singkat. Jadi angka 0 ini adalah pertama kali ditemukan oleh, justru dari kita patut bangga bahwa yang menemukan angka 0 ini adalah orang Islam, yaitu Al-Khwarizmi ya, yang kita kenal dengan bukunya ya. Jadi beliau ini Bapak Al-Jabar ya, yang menemukan ini adalah orang Islam, yaitu Al-Khwarizmi ya, dengan teori yang kita kenal dengan Al-Jabar ya. Ya, dari apa? Karena dulu, kenapa angka 0 ini baru ditemukan di akhir-akhir ini? Karena dulu orang-orang Romawi itu adalah mereka ini menggunakan, ketika menulis angka 0 itu adalah dengan simbol-simbol tertentu. Misalnya angka 10 itu dengan katakanlah simbol X, angka 50 dengan L, dan seterusnya. Nah, dengan ditemukannya ya angka 0 ini ya membantu kita jauh lebih banyak menyederhanakan dalam perhitungan yang rumit ini menjadi jauh lebih sederhana. Ini sekilas ya terkait dengan angka 0, teman-teman. Nah, lalu apa filosofi makna yang terkandung di angka 0 ini ya? Banyak dari kita dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ya, ketika kita mau ngisi apa ya, bensin misalnya. Ngisi bensin ketika di SPBU, di pom bensin ya kan, dimulai dari 0 ya, misalnya seperti itu. Dimulai dari 0, bahkan di saat kita dalam bidang spiritual pun ya kita diminta untuk kembali ke titik 0 ya. Artinya banyak keseharian kita itu ternyata kita memahami betul bahwa ternyata banyak makna, banyak filosofi yang ada di balik angka 0 ini. Nah, secara matematik teman-teman, di antara ya dari sekian banyak makna 0 ini adalah, yang pertama adalah kita berharap bahwa kita bisa menjadi angka 0 yang berbentuk bulat dan lonjong. Artinya bahwa angka 0 ini, teman-teman, mempunyai satu makna bahwa kita ini sebagai manusia, sebagai hambanya, itu tidak jauh dari kata yang sempurna. Gitu. Artinya bahwa kita diminta hidup dalam keadaan yang benar-benar dalam penuh kesadaran, gitu, dengan penuh kerendahan. Karena hari ini banyak orang yang membuat justru orang itu terjatuh karena apa? Karena kesombongannya. Ya. Maka dari sinilah pentingnya kita untuk selalu merasa bahwa diri kita ini penuh dengan apa? Penuh dengan menampilkan diri kita penuh dengan kesederhanaan. Gitu. Ini bentuk dari kenapa angka 0 ini bentuknya bulat, teman-teman. Ya. Bulat. Kemudian yang kedua adalah angka 0 yang berada di antara bilangan negatif dan bilangan positif. Ya. Maknanya adalah angka 0 ini bisa dikatakan angka yang seimbang. Ya. Artinya apa? Karena ketika angka 0 ini tidak bernilai positif atau bernilai negatif, artinya angka 0 ini seimbang. Ya. Artinya tidak berat ke kanan, tidak berat ke kiri. Sama dalam kehidupan kita sehari-hari, teman-teman. Kalau kita tidak ingin jatuh, maka apa? Ibarat kita naik sepeda, ya. Ibarat naik sepeda, maka apa? Kita harus menjaga keseimbangan. Keseimbangan apa yang kita jaga? Yaitu dunia dan akhirat. Nah, banyak orang, teman-teman, yang justru menversuskan, ya, mempertentangkan antara dunia dan akhirat. Padahal dunia dan akhirat ini adalah satu kesatuan. Ya, dunia dan akhirat ini adalah satu kesatuan. Maka bagi kacamata SNP, yang namanya sukses itu adalah bukan berarti meninggalkan akhirat untuk dunia atau meninggalkan dunia untuk akhirat. Tapi bagaimana kita menjadikan dunia untuk mencapai akhirat, teman-teman. Ya. Maka orang-orang yang bersadaran spiritual itu bukan berarti antipati dengan dunia, bukan berarti antipati dengan uang. Justru bagaimana dengan kita dengan harta yang ada itu justru mampu membuat kita lebih dekat, lebih taat, lebih cinta kepada Allah. Nah, wujud ketaatan kita dalam bentuk harta ini, bagaimana menggunakan harta ini berjuang di jalannya, teman-teman. Maka jangan pernah mempertentangkan, menversuskan terkait dunia dan akhirat. Ya. Karena hari ini kita hidup di dunia. Dan di dunia ini justru yang kelak menentukan kita di akhirat. Maka ad-dunya majra'atul akhirah. Karena dunia ini adalah ladangnya akhirat, teman-teman. Maka hidup ini harus seimbang. Karena hari ini banyak orang yang ketika ngejar dunia lupa akhiratnya, ketika ngejar akhiratnya lupa dunianya.
Ya, maka dua-duanya ini harus seimbang. Ya, ketika kita tidak ingin jatuh, baik dunia maupun akhirat harus seimbang. Berikutnya adalah harapannya, teman-teman, ternyata di balik makna angka 0 ini adalah mengandung pesan keistiqomahan. Ya, artinya apa? Angka 0 ini adalah karena kenapa menyampaikan satu pesan tentang keistiqomahan? Karena ketika dikalikan berapapun tetap hasilnya 0, teman-teman. Ya, ini fakta membuktikan bahwa angka 0 adalah angka istiqomah yang mempertahankan ketetapannya, keteguhannya gitu. Berapapun angka 0 itu kalau dikalikan hasilnya adalah 0. Ya. Maka disinilah pentingnya kita, teman, dalam hal apapun ya, dalam hal ibadah, dalam hal bisnis, dalam hal kerjaan, intinya adalah istiqomah. Dan istiqomah ini fadilahnya itu luar biasa. Bahkan kata Nabi, al-istiqomah khairum min alfin karomah. Jadi istiqomah ini lebih baik dari 1000 karomah. Ya. Istiqomah ini lebih baik dari 1000 karomah. Nah, banyak dari kita yang dari kita ini apa ya? Mentalnya itu adalah seperti mental kerupuk. Ya, mental kerupuk itu adalah renyah. Ya, mental kerupuk. Kerupuk itu kan renyah. Tapi ketika kena angin sedikit itu melempem begitu. Artinya apa? Kita seringkali semangat di awal. Ketika ada hambatan sedikit, rintangan sedikit, kesulitan sedikit, itu membuat kita itu mudah menyerah. Ya. Maka inti dari istiqomah adalah wasta'inu bisobri wasolah. Kita diminta untuk bertahan dan bertuhan, sabar dan sholat itu. Tapi seringkali, kenapa gini? Sahabat semua. Kenapa kata sabar itu diletakkan di awal ya? Baru Allah itu berikutnya terkait dengan sholat ya. Jadi wasta'inu bisobri wasolah, sabar dan sholat gitu. Kenapa tidak sholat dulu tapi sabar dulu gitu? Karena Allah paham betul bahwa manusia itu pengennya instan ya, pengen buru-buru, pengen cepet-cepet hajatnya terpenuhi, pengen cepet-cepet doanya terkabulkan, pengen cepet-cepet masalahnya ditolong oleh Allah ya. Ini pengennya instan, apalagi hari ini kita di dunia yang serba cepat. Ya, serba cepat ya. Maka kelas-kelas pelatihan yang menawarkan tentang percepatan gitu, menjanjikan percepatan itu laris manis, teman-teman. Padahal Allah segala sesuatu itu ada waktunya, sebagaimana yang maqalahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwa kata beliau ya dalam maqalahnya ini adalah segala sesuatu itu ada masanya, ada waktunya. Bahkan musibah pun itu ada waktunya. Dan kita tidak bisa mengajukan sekaligus tidak bisa memundurkannya. Ya, ini harus kita pahami. Artinya apa? Pertolongan Allah, doa kita itu pasti Allah wujudkan. Ya. Pertolongan Allah itu bukan soal cepat atau soal lambat. Ya. Tapi hadir di saat yang tepat. Tepat menurut siapa? Ya menurut Allah. Gitu. Yang paham betul atas kondisi kita adalah Allah. Yang mungkin di mata kita itu buruk itu. Tapi yakinlah bahwa kalau hari ini ke Allah belum wujudkan doa-doa kita gitu. Kalau Allah belum wujudkan doa-doa kita, bukan berarti Allah itu tidak peduli dengan kita, teman-teman. Bukan berarti Allah tidak peduli kita, karena Allah tahu yang tepat kapan Allah menolong kita. Ibaratnya gini. Mungkin sahabat semua sudah katakanlah sudah berdoa gitu. Ibadahnya sudah luar biasa ya. Sedekah sudah jor-joran, sholat 5 waktu tepat waktu di masjid, kemudian sholat tahajud, duha tidak pernah absen, sedekah jor-joran, bahkan kerja juga luar biasa, bisnis juga luar biasa gitu. Tapi kenapa ya doa-doa kita belum Allah ijabah gitu? Mungkin kita terbesit keraguan, benar nggak sih? Katanya kalau kita ibadah gitu, katanya kalau kita benar-benar berjalan di jalannya, Allah bukakan pintu-pintu keberkahan. Analoginya gini, teman-teman, gambarannya seperti ini. Ibaratnya kalau sahabat semua makan di sebuah warung kemudian ada seorang pengamen yang datang. Yang pengamen ini datang dengan menyanyikan satu lagu yang suaranya nyempreng, kemudian sudah nyempreng, sudah menyanyikan itu lagu yang tidak kita suka. Kira-kira ya respon yang kita lakukan apa, teman-teman? Biasanya kita akan buru-buru ngasih. Ya agar si pengamen ini juga buru-buru pergi, teman-teman. Kemudian seminggu kemudian katakanlah kita makan di sebuah warung lagi ya, katakanlah di warung yang berbeda. Kemudian ada pengamen lagi yang datang, tapi dengan menyanyikan satu lagu yang mengingatkan kita pada momen yang indah, kemudian dengan suara yang merdu. Kira-kira apa yang kita lakukan?
kita biasanya akan menunggunya sampai selesai, bahkan memintanya untuk menyanyikan kembali, teman-teman. Artinya apa? Kalau hari ini kok doa-doa kita belum Allah ijabah, sedangkan kita sudah benar-benar taat kepada Allah, mempersembahkan yang terbaik, gitu. Tapi kok Allah belum wujudkan doa-doa kita, bisa jadi apa? Karena Allah sedang menikmati rintian doa-doa kita. Karena kalau Allah buru-buru kasih, bisa jadi kita lalai, gitu. Maka pentingnya di sini kita ke istiqomah, teman-teman. Dan istiqomah selagi ini adalah lebih baik dari 1000 karomah. Jadi mukjizat itu adalah pertolongan Allah yang luar biasa yang diberikan kepada para nabinya. Ya. Kemudian karomah itu diberikan kepada para wali. Nah, ketika kita mampu istiqomah, maka kita akan mampu melampaui para wali, teman-teman. Maka istiqomah ini memang sekali lagi tidak mudah, ya. Istiqomah ini memang tidak mudah. Yang mudah itu adalah istirahat, ya sahabat semua ya. Yang mudah itu adalah istirahat. Istiqomah memang tidak mudah. Tapi bukan berarti kita tidak bisa, ya. Maka pentingnya apa agar kita bisa istiqomah? Kita dengan kita ngecas kembali jiwa kita, dengan mengasah kembali jiwa kita, dengan menambah lagi kita untuk terus belajar, gitu. Sehingga kita apa? Akan jauh lebih fleksibel, jauh lebih luas dalam menyikapi berbagai rintangan, berbagai kesulitan yang ada, yang kita alami, yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, ini makna terkait dengan angka 0 yang memiliki pesan agar kita selalu istiqomah. Kemudian makna berikutnya adalah ternyata angka 0 ini ketika berada di kiri itu tidak merugikan, dan ketika kita berada di kanan tidak di kanan angka lain itu menguntungkan, teman-teman. Maka ini menyiratkan makna bahwa dalam menjalani kehidupan ini, teman-teman, kita harus selalu apa? Membawa kebermanfaatan, ya, membawa kebermanfaatan. Dengan hadirnya kita di rumah tangga, dengan hadirnya kita di masyarakat, dengan hadirnya kita di tempat kerja, di tempat bisnis, maka harus memberikan nilai dan manfaat. Ya, misal dalam bisnis, teman-teman. Kalau fokus kita bagaimana kita memberikan pelayanan terbaik kepada customer, maka apa? Produk kita akan dicari, ya. Maka kalau hari ini kok bisnis kita belum laku-laku, kehadiran kita di rumah tangga kok tidak dirindukan, di masyarakat kita kok tidak dirindukan, bisa jadi kehadiran kita belum memberikan nilai dan manfaat buat mereka. Ya, fokusnya adalah bagaimana kita memberikan nilai dan manfaat, bukan berpikir apa yang bisa kita dapatkan, keuntungan apa yang bisa kita dapatkan, tapi bagaimana kita memberikan manfaat dan nilai buat mereka. Maka bismillah, disitulah Allah akan hadirkan keuntungan, Allah hadirkan manfaat yang luar biasa tanpa kita meminta sekalipun. Ya, ini makna berikutnya. Kemudian angka 0 ini, teman-teman, ketika angka 0 ini, ya berapapun pangkatnya, itu hasilnya adalah 1. Ini menyiratkan makna ternyata, teman-teman, pangkat 0 ini diartikan sebagai awal dari kehidupan. Maka kita sebagai orang Islam, apapun pangkatnya di dunia ini, ketika kita ditanya awal kehidupan, pasti hasilnya yaitu Allah. Karena apa? Kita adalah sumbernya itu dari Allah, teman-teman, ya. Sumbernya dari Allah. Maka inilah ketauhidan, teman-teman. Inilah ketauhidan. Jadi ternyata angka 0 ini menyiratkan satu makna pesan spiritual yang mendalam, bahwa kita ini sumbernya dari yang satu, dari yang esa. Ya, kul huwallahu ahad, ya. Dari yang esa, dari yang satu, yaitu Allah. Nah, bukti bahwa kita ini mentauhidkan Allah, mengesakan Allah bahwa Allahu Ahad, maka kita harus meyakini bahwa menjadikan Allah itu sebagai Allahu Wahid, yaitu menomorsatukan Allah, menomorwahidkan Allah itu. Bukti bahwa kita menomorwahidkan Allah misalnya apa? Saat kita bekerja, saat kita berbisnis, ya kan? Kita mendengar ada hayya 'alas shalah. Ya, apakah kita masih sibuk dengan meeting kita? Apakah kita masih sibuk dengan bisnis kita? Apakah kita masih sibuk dengan kerjaan kita, atau bergegas mempersiapkan diri untuk memenuhi panggilan Allah, yaitu sholat. Ya, kita, atau justru kita lebih mementingkan dunia kita, teman-teman. Maka kalau kita benar-benar mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, mengahadkan Allah, bukti bahwa kita mengahadkan Allah adalah menomorwahidkan Allah. Ya, menomorsatukan Allah. Nah, bukti bahwa kita menomorwahidkan Allah adalah dengan menjadikan Allah sebagai Allahus Somad.
yaitu sebagai tempat satu-satunya bergantung. Dan ketika kita menjadikan Allah satu-satunya tempat bergantung, maka niscaya hidup kita akan selalu beruntung. Maka cek teman-teman, kalau hari ini kok hidup kita selalu terkatung-katung, selalu bingung, selalu linglung, bahkan yang ada selalu buntung, bisa jadi kita belum menjadikan Allah satu-satunya tempat bergantung. Ya. Maka teman-teman, kalau kita bicara rezeki ya, bicara rezeki, bicara jodoh, itu Allah sudah jamin gitu. Nah, sesuatu yang Allah sudah jamin itu pasti. Nah, sesuatu yang pasti kira-kira perlu nggak dikhawatirkan, sahabat semua? Harusnya tidak perlu dikhawatirkan, tapi banyak dari kita justru yang mengkhawatirkannya. Maka apa? Untuk menghina Allah, ya, untuk menghina Allah kita tidak perlu menginjak-injak Al-Qur'an. Kita tidak perlu membakar Al-Qur'an. Besok kita ragu, khawatir mau makan apa, itu sama dengan menghina Allah. Kita ragu nanti bayar SPP anak kita dengan apa, itu sama dengan menghina Allah. Kita ragu jodoh kita dengan siapa, itu sama dengan menghina Allah. Karena sahabat semua, ya, Allah sudah menyediakan segala kebutuhan kita. Allah sudah menjamin segala kebutuhan kita. Tugas kita hanyalah memantaskan diri menjadi hamba yang sebenar-benarnya hambanya. Yaitu hamba Allah, bukan hamba yang lain. Bukan hamba bos kita, bukan hamba pasangan kita, bukan hamba anak kita, bukan hamba kerjaan kita, bukan hamba dunia. Nah, seringkali kita tidak sadar di dalam ruang batin kita, ruang jiwa kita ini banyak berhala-berhala gitu. Apa itu? Kalau kita berpikir, kita tidak bisa makan tanpa kerjaan kita, sama dengan apa? Kita sudah mentuhankan kerjaan kita. Yang hari ini ya kita sedang diuji, banyak dari sahabat kita yang tadi mengalami PHK, bahkan banyak yang mengalami bisnisnya juga gulung tikar. Kalau kita sampai berpikir, ya kita tidak bisa hidup tanpa bisnis kita, kita sudah mentuhankan bisnis kita. Bahkan kalau kita berpikir, teman-teman, hidup kita rapuh, ya, belahan jiwa kita hilang kalau tanpa pasangan kita. Sama dengan apa? Kita sudah mentuhankan pasangan kita. Naudzubillah, teman-teman. Maka yuk, jadikan Allah satu-satunya tempat bergantung. Maka niscaya hidup kita akan selalu beruntung. Amin. Amin, teman-teman. Ini pesan ketauhidan terkait dengan nol ini. Ya. Kemudian nol ini juga menyeratkan kejujuran, teman-teman. Jadi ketika sesuatu yang ada dibagikan dengan yang tidak ada, itu tidak akan terdiminisi. Artinya angka nol itu jujur. Ketika dia dibagikan pada yang kosong, maka dia tidak bisa mendivisikan walaupun ada yang dibagikan. Maka kejujuran inilah, teman-teman, yang menjadi karakter Nabi Muhammad itu sukses baik dunia maupun akhirat, teman-teman. Bahkan orang-orang non-Islam ketika itu, kaum Quraisy, itu mempercayai luar biasa beliau. Beliau disebut dengan Al-Amin, ya, orang yang dipercaya, orang yang jujur. Itu. Bahkan orang-orang kaum Quraisy dulu ketika mereka punya uang lebih ini ditabungkannya, dititipkannya itu ke Nabi. Ya, karena saking percayanya, saking Nabi Muhammad ini bisa benar-benar trust ya. Benar-benar bisa dipercaya. Maka kalau kita benar-benar menjadi pribadi yang bisa dipercaya, yang punya integritas, maka bismillah rezeki itu akan mudah datang, teman-teman. Kemudian keikhlasan ini juga mengajarkan kita kepada keikhlasan. Ya, kita belajar keikhlasan dari angka 0. Karena apa? Ketika angka 1 ini dibagi 2, itu sama dengan setengah. Artinya ketika kita memberi 1, teman-teman, lalu kita mengharapkan 2, maka justru yang kita dapatkan adalah setengah. Kemudian 1 dibagi 1 sama dengan 1. Artinya apa? Ketika kita memberi 1, kita mengharapkan 1, yang kita dapatkan hanya 1. Tapi ketika kita memberi 1, kemudian kita 0, alias ikhlas, murni, tidak mengharapkan balasannya, maka Allah akan hadirkan rezeki yang tanpa batas, ya, yang tidak terhingga, min haitsu la yahtasi, yang kita tidak pernah menyangka, dari arah mana yang kita tidak pernah menyangka sebelumnya. Ya, kalau kita benar-benar 0. Nah, kenapa? Maka gini, ini yang paling penting, teman-teman. Terkait hubungan kita dengan Allah, ini seringkali kita ini memperlakukan hubungan dengan Allah ini sifatnya seringkali ini kita transaksional, ya. Artinya transaksional itu seperti seorang pebisnis, seperti seorang pedagang, ya. Sifatnya untung rugi. Artinya kalau kita sedekah, kalau kita ibadah, pengen apa? Masalah kita selesai, pengen hajat kita terpenuhi. Kita melakukan satu riyadah misalnya, 40 hari agar apa?
masalah kita selesai, hajat terpenuhi, atau pengen apa? Mendapatkan surga, atau pengen dijauhkan dari neraka. Jadi sifatnya transaksional. Ya, sifatnya transaksional. Nah, kalau kita berada di level ini, yang dikhawatirkan adalah, teman-teman, ketika Allah belum mewujudkan menyelesaikan masalah kita, memenuhi segala hajat kita, itu yang dikhawatirkan ujung-ujungnya ada keraguan muncul di dalam diri kita. Kata Allah, katanya kalau sedekah dibalas 10 kali minimal, bahkan 700 kali. Padahal saya sudah sedekah jor-joran, sudah selama 40 hari. Ujung-ujungnya ada kekecewaan, ada keraguan, bahkan akhirnya membuat apa? Naudzubillah, bisa-bisa membuat kita sampai murtad, teman-teman. Yang membuat kita kufur, ya. Kalau kita sampai menjalani ibadah, menjalani hubungan dengan Allah ini sifatnya transaksional. Maka apa? Prinsipnya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Persembahkan saja yang terbaik. Lakukan saja yang terbaik, yang nol, yang tulus, yang ikhlas. Ya. Maka apa? Tanpa kita meminta sekalipun, bismillah, Allah akan menghadirkan yang terbaik. Ibarat kalau kita makan, ya, perlu nggak kita minta kenyang? Tidak, ya, karena otomatis kenyang. Sama, ketika kita mempersembahkan yang terbaik, maka bismillah, Allah juga akan mempersembahkan yang terbaik. Maka nol saja, ikhlas saja, tulus saja, teman-teman. Nah, terkait dengan aktivasi energi nol yang kita angkat di materi kita di SNP, teman-teman. Jadi dalam konteks aktivasi energi nol ini kita lebih fokus pemanaan pada sisi spiritualnya, ya. Karena angka nol ini adalah maknanya luar biasa, terkait dengan ketauhidan, terkait dengan hakikat diri kita, terkait dengan siapa sejatinya kita. Karena kalau kita tidak sadar betul tentang hakikat diri kita, maka kita akan mudah galau, mudah frustasi, mudah stres. Bahkan angka 0 ini bisa juga diartikan bahwa kita ini kembali diri terhadap pensucian jiwa, tazkiyatun nafsi. Karena gini, teman-teman. Perjalanan hidup ini adalah tadi yang saya sampaikan di awal adalah perjalanan kembali ke Allah. Nah, perjalanan kembali ke Allah sejatinya adalah perjalanan kembali ke fitrah. Ya. Nah, fitrah itu adalah sebuah apa? Fitrah kita adalah suci. Nah, suci ini adalah sebuah kemurnian, ya. Apa yang dimaksud murni? Murni adalah nol, kosong dari segala ilah, dari segala berhala. Sehingga yang mengisi ruang batin kita, ruang jiwa kita itu hanyalah Allah, teman-teman. Itulah makna nol, ya. Karena Allah adalah, dalam sebuah hadis dikatakan Allah adalah Maha Suci. Dan Allah tidak akan menerima sesuatu yang tidak suci. Maka hidup ini adalah perjalanan untuk kembali ke Allah. Maka agar kita bisa kembali ke Allah, bisa ketemu Allah, maka kita harus dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Maka bismillah, teman-teman, kalau nanti Allah izinkan, Allah kehendaki, bismillah kita akan berjodoh dan berjatah untuk belajar bersama di kelas aktivasi energi nol. Jadi kelas aktivasi energi nol ini sudah kita jalankan secara offline, ya, sebelum COVID ini. Karena di tengah-tengah kondisi COVID ini, kita kemarin punya satu program yaitu SNP Online Academy. Jadi kita konsep dengan kelas online, ya, kelas online selama 2 hari, teman-teman, selama 2 hari yang kurang lebih totalnya ada hampir 20 jam, kurang lebih 20 jam nanti kita akan belajar, teman-teman, bersama-sama bagaimana mengaktifkan energi nol dalam diri kita sehingga kita menemukan kebahagiaan yang hakiki. Apa itu kebahagiaan hakiki? Bahagia tanpa syarat yang melampaui keadaan, melampaui ruang dan waktu. Ya, ini yang kita pelajari di kelas ini, teman-teman. Kemudian, nah, dari sudut pandang Al-Quran, ya, terkait dengan angka 0 ini, ternyata, teman-teman, ternyata angka 0 ini adalah angka 0 ini adalah basmalah, gitu ya. Ya, basmalah. Ini tipe, ya. Kenapa demikian? Coba kalau teman-teman perhatikan, ya, di mushaf Al-Quran, ya, terutama yang mushaf Utsmani, ayat basmalah ini tidak diawali dengan angka. Ya, tidak diawali ada angka. Lalu pertanyaannya, ya, jika demikian ini angka 0 ini angka berapa, gitu. Maka angka 0 ini adalah angka, maka basmalah ini adalah angka 0, yaitu yang ayat yang ke-0, ya. Maka kalau kita perhatikan di mushaf, ya, 30 juz 114 surat, ya, di setiap surat itu kan pasti diawali dengan bismillah, kecuali surat At-Taubah, gitu ya. Nah, di ayat bismillah ini kenapa tidak disambung angka? Lalu jika demikian angka bismillah ini nomor berapa? Yaitu angka 0. Maka kalau kita bedah, teman-teman, ternyata angka 0 ini punya rahasia yang luar biasa. Ya, bahkan dalam satu makalah, dalam satu hadis bahwa
intisari dari Al-Qur'an 30 juz, 114 surat itu ternyata dalam surat Al-Fatihah. Nah, kalau surat Al-Fatihah ini kalau diperas lagi, teman-teman, intisarinya ada di Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi kandungan seluruh satu mushaf 30 juz Al-Qur'an ini itu ternyata ada di Bismillahirrahmanirrahim. Dan di dalam Bismillah ini ada ayat yang tersembunyi yang luar biasa, yang kalau kita sadar betul, maka dalam menyikapi kehidupan ini kita akan jauh lebih mudah, jauh lebih plong, teman-teman ya. Apapun kondisinya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim ini kalau kita peras lagi, teman-teman, kalau kita peras lagi, ternyata intisarnya ada di Bismi, ya, dengan asma. Asma siapa ya? Asma Allah yang kita kenal dengan Asmaul Husna, 99 nama terindahnya. Nah, Bismi ini kalau kita peras lagi, intisarnya adalah di ba. Ba ini mananya adalah bersama, dengannya. Gitu. Ini makna yang luar biasa, yang dalam, yang menyerahkan bahwa terkait dengan kesadaran spiritual. Bahwa Allah ini selalu membersamai kita. Kalau kita sudah mengucap Bismillah, teman-teman, maka apa? Segala lisan kita, ucapan kita, gitu, perbuatan kita, perilaku kita harus selaras dengan kehendaknya. Ya, harus selaras dengan kehendaknya harus atas nama Allah, harus selaras dengan kehendaknya, bukan atas nama yang lain, bukan atas ego kita, bukan atas nafsu kita. Maka dalam sebuah hadis disampaikan bahwa segala sesuatu yang tidak diawali dengan Bismillah, maka nilainya tertolak, teman-teman. Nilainya tertolak. Maka kenapa banyak orang mengucap Bismillah, tapi perubahan hidupnya begitu-begitu saja, gitu? Karena tidak menyadari betul makna apa yang diucapkannya. Kalau kita yakin betul bahwa Allah membersamai kita, maka perilaku kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita dengarkan, apa yang kita rasakan, itu benar-benar sesuai dengan kehendaknya. Dan ternyata bi ini, sahabat semua, itu ada kalau kita peras lagi ternyata ya intinya ada di titiknya. Dan inilah titik nol, teman-teman. Ya, titik nol. Ya, inilah titik nol. Artinya apa? Untuk benar-benar menyadari kehadiran dan keberadaan Allah. Kita harus benar-benar merasa nol, ya. Merasa bahwa kita ini bukan siapa-siapa, yang tidak punya apa-apa, yang tidak punya daya upaya. Sehingga apa? Sehingga kita benar-benar total bergantung kepadanya. Ya, total bergantung kepadanya. Karena manusia ini adalah, fitrahnya itu adalah lemah, teman-teman ya. Manusia itu fitrahnya lemah. Fitrahnya itu benar-benar tidak punya apa-apa. Ya, yang tidak punya daya upaya. Apa yang kita lakukan semua atas kehendaknya. Maka karena manusia ini adalah fitrahnya lemah, maka apa? Dia perlu sandaran gitu. Maka ketika kita mencari sandaran, logikanya itu harus lebih kuat dari kita gitu. Tapi faktanya seringkali ketika kita mencari sandaran, justru yang dimensinya sama-sama dengan diri kita, yaitu yang sama-sama lemah. Padahal tidak ada sandaran yang lebih kuat kecuali Allah, teman-teman. Maka ketika kita menyadari betul, ya, bahwa kita ini adalah nol, bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tidak punya apa-apa, yang tidak punya daya upaya, maka kita akan benar-benar butuh Allah, total bergantung ke Allah, total pasrah ke Allah. Sehingga apa? Kehidupan kita ini selaras dengan kehendaknya, teman-teman. Ya. Maka ditegaskan juga dalam Al-Quran, wahai manusia, kalian semuanya miskin, memerlukan Allah, dan Allah yang maha kaya dan maha terpuji. Jadi ayat ini teman-teman menegaskan bahwa kita ini benar-benar nol ya. Jadi term yang digunakan adalah fukara. Fukara bahkan diawali dengan ul atau al ya. Yang ini menandakan bahwa kita ini adalah miskin yang sebenar-benarnya. Yang kaya hanyalah Allah gitu loh. Maka apa? Kalau kita menyadari betul bahwa kita ini sang fakir, nol, maka apa? Kita harus benar-benar butuh Allah itu, benar-benar bergantung ke Allah. Nah, miskin ini bisa diartikan kita tidak punya apa-apa, tidak punya apa-apa bisa diartikan bahwa kita ini kosong. Kosong bisa berarti diartikan kita ini nol. Ini bukti bahwa manusia sejatinya, teman-teman, harus hidupnya ini harus terhubung dengan Allah. Harus selaras dengan kehendaknya. Harus selaras dengan kehendaknya, ya. Bahkan maka di sini ditegaskan lagi dalam surah Al-Kahfi, teman-teman, sungguh atas kehendak Allah semua itu terwujud. Tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ya.
Maka apapun yang kita hari ini, bahkan kita bisa belajar hari ini, saya bisa ngomong seperti ini, itu juga atas kehendaknya, teman-teman. Ya, kita bisa berdoa, kita bisa bersedekah, kita bisa bekerja, kita bisa berbisnis, apapun itu atas kehendak Allah. Maka di ayat yang lain, teman-teman, Allah juga tegaskan lagi, dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Artinya apa? Di sini Allah menegaskan, apapun yang kita lakukan, itu sejatinya, hakikatnya, esensinya adalah semua atas kehendaknya. Maka jangan pernah sombong, teman-teman ya. Ya, kalau kita misalnya hari ini bisa sedekah luar biasa, kita sudah sholat luar biasa, maka jangan pernah merasa kita ini ahli ibadah. Jangan pernah merasa kita ini ahli sedekah. Lalu ketika kita melihat orang lain yang belum sholat, yang belum bisa sedekah, yang belum bisa beribadah dengan baik, lalu kita langsung merendahkan mereka. Naudzubillah. Kita bisa sedekah, bisa sholat, bisa ibadah, semua atas kehendaknya, teman-teman ya. Ya, bahkan kalau kita hari ini Allah berikan kelimpahan kekayaan, itu juga semua atas kehendaknya. Ya, maka jangan pernah merasa paling, jangan pernah merasa paling benar. Ya, paling suci, paling bersih, paling pandai, paling kaya. Inilah penyakit yang berbahaya. Ya, karena kalau kita paham bahwa yang namanya iblis dengan wa akhwatuha, ya teman-teman, dengan segala saudaranya, dengan segala tentaranya, dengan segala teman-temannya, akan berusaha selalu menyesatkan kita. Kalau iblis akan berusaha membuat kita ini berbuat buruk seburuk-buruknya. Tapi kalau iblis tidak bisa membuat kita seburuk-buruknya, maka iblis akan meniupkan dalam ruang hati kita, ruang batin kita, ruang jiwa kita untuk kita merasa lebih baik dari yang lain. Ana khairum minhu. Ini harus hati-hati, teman-teman. Maka ini harus kita lintasan niat, lintasan pikiran ini harus benar-benar kita sadari. Karena apa ya? Sangat tipis, sangat halus, sangat lembut sekali. Contoh tadi, teman-teman ya. Kita mentang-mentang rajin ibadah, rajin sholat, rajin sedekah, ya. Lalu ada orang yang belum melakukan belum seperti saya, lalu muncul perasaan kita merasa lebih baik dari dia. Naudzubillah, hati-hati, teman-teman. Ya. Kita belajar untuk berupaya terus-menerus mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Ya itu baik, teman-teman. Tapi jadi tidak baik kalau kita merasa paling sunnah. Ya. Belajar berupaya terus menjalankan sunnahnya itu baik. Nah, jadi tidak baik kalau kita merasa paling sunnah. Sehingga kita merendahkan yang lain. Sama, berkomunitas itu baik untuk saling mengingatkan. Ya. Tapi jadi tidak baik kalau komunitas kita, jamaah kita yang paling baik. Maka iblis ini sangat pandai sekali, teman-teman ya. Dalam meniupkan, kalau kita tidak benar-benar menyadari setiap lintasan niat kita, ya, maka naudzubillah bisa jadi kita terjebak. Maka kita benar-benar berdoa, berlindung ya dari segala keburukan makhluknya, termasuk iblis. Maka agar gini, teman-teman, ini kuncinya. Agar kita selalu dalam selalu dalam ridhonya gitu ya. Selalu dalam ridhonya, agar kita tidak bisa disesatkan oleh iblis gitu. Maka kuncinya adalah selalu nol ya. Selalu nol, selalu murni bahwa kita selalu sadar kita bisa ibadah, kita bisa sholat, bisa sedekah, bisa kaya, bisa pandai gitu. Itu juga semua atas kehendaknya gitu. Bukan atas kemampuan kita, bukan atas kemampuan kita, bukan atas jaringan kita, bukan. Tapi lagi-lagi semua atas kehendaknya. Maka jangan pernah untuk bersikap sombong, teman-teman. Naudzubillah. Ya, ini untuk mengingatkan diri saya. Maka orang nol itu kan begini, simpelnya adalah ketika dia dipuji, maka dia tidak akan merasa puas ya. Dan ketika dihina, maka dia tidak akan merasa panas. Jadi ya ya plong saja, biasa saja, tenang saja, ya. Maka ini pesan Nabi, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Naudzubillah. Ya, teman-teman. Maka yuk jangan pernah ngerasa bahwa kita ini punya apa-apa. Ya, kita ini punya apa-apa. Ya. Kita ini seringkali kalau kita tidak dihargai orang lain, kita merasa kamu ini tidak tahu bahwa aku ini siapa gitu. Saya ini seorang detektor, saya ini seorang pejabat, saya ini seorang artis, saya ini seorang tokoh gitu. Nah, ujiannya nanti di situ, teman-teman. Kita akan tahu kualitas kita
Ya di hadapan Allah, ketika kita berhadapan dengan orang lain ya, dengan posisi kita yang kita sudah terkenal, dengan posisi jabatan kita yang luar biasa, lalu ada orang lain yang tidak menghargai kita gitu. Lalu muncul satu pengaku, ada pengen kita ini diakui gitu. Ya, maka harus hati-hati. Hati-hati. Jangan pernah mengaku bahwa kita ini 10, kita ini 100 dan seterusnya. Maka sejatinya teman-teman, kita ini adalah 0. Ya, kita ini adalah 0 yang tidak punya apa-apa. Semua yang hari ini yang ada dalam diri kita semua atas kehendaknya, semua atas izinnya. Maka sekali lagi jangan pernah sombong. Ini yang paling penting. Dan yang terakhir, sahabat semua, ya, sebagai penutup kita, ya, sebelum kita diskusi terkait materi kita, kunci agar hidup kita berkah berlimpah adalah dengan mensyukuri 0. Ya. Nah, ini kita langsung praktek, teman-teman. Ya, kita langsung praktek. Apa itu mensyukuri 0? Bismillah ini adalah tanpa kita minta sekalipun, Allah akan melipat gandakan, ya kan, rezeki kita, gitu. Berkah itu kan artinya gini, teman. Berkah itu bukan soal jumlah, ya. Ya, berkah itu bukan soal jumlah, ya, tapi soal kelapangan atau kesempitan. Nah, indikasi bahwa hidup kita berkah itu ketika Allah hadirkan rezeki yang sedikit, ya, rezeki yang sedikit tapi cukup, gitu. Sedikit tapi cukup, tidak ada habisnya, itu berkah. Dan ketika Allah hadirkan rezeki yang banyak, itu tidak melalaikan, tidak membuat kita sombong, ya. Maka itu kunci bahwa hidup kita ini indikasi bahwa hidup kita berkah. Meskipun sedikit tapi nggak ada habisnya. Ketika butuh ini ya pas uangnya, ada aja itu, ya cukup aja itu. Dan ketika Allah hadirkan harta berlimpah, yang tidak membuat kita sombong, tidak membuat kita lalai, tidak membuat kita ria dan lainnya, teman-teman. Kita selalu tetap bersyukur dalam berlimpah. Nah, ini salah satu teknik, ya, yaitu agar bagaimana Allah membuat hidup kita ini semakin berkah berlimpah, yaitu dengan mensyukuri 0. Nah, teman-teman, coba bisa buka dompetnya, ya, bisa buka dompetnya. Nah, di dompet itu kan mungkin isinya macam-macam, ya, sobat semua, isinya macam-macam. Ya, beraneka ragam uang, ya, beraneka ragam uang, ya, nilainya. Ada mungkin dari pecahan 100, ada 50, ada 20, ya, ada 5.000, ada 2.000, atau mungkin ada 1.000. Nah, teman-teman bisa ambil, ya, bisa ambil uang yang paling kecil, ya, uang yang paling kecil, katakanlah 2.000 misalnya, uang yang paling kecil. Ya, kalau kita perhatikan teman-teman di angka 2.000 ini, ya, uang 2.000 ini, kalau kita perhatikan nolnya itu kan ada jumlahnya 3, ya, ada 3, ya, 2.000 jumlah 3. Dan semakin banyak nol, artinya apa? Semakin banyak uang kita, ya kan? Semakin banyak nol, semakin banyak uang kita. Nah, kenapa saya minta teman-teman untuk mengeluarkan uangnya yang 2.000 ini? Karena seringkali gini, misalnya gini, teman-teman. Ketika teman-teman mengharap, ya, berharap misalnya kepada orang, harap ingin mendapatkan uang 100. Nah, orang yang kita harapkan ini ngasihnya 2.000. Kira-kira perasaan yang muncul, ya, perasaan yang muncul kira-kira apa? Biasanya adalah kecewa, teman-teman. Kita berharapnya 100, ya, kita dikasihnya 2.000. Nah, seringkali kita ini tidak kurang menghargai uang 2.000 ini. Ketika kita tidak mensyukuri atau menghargai, mengapresiasi uang 2.000, uang yang kecil yang kita dapat ini, teman-teman, maka inilah yang jadi penghambat rezeki. Ya, ini yang penghambat rezeki. Keluh kesah, ya. Kita berharapnya sekian banyak, justru yang Allah hadirkan sekian, lalu kita berkeluh kesah. Kita tidak mensyukuri apa yang ada. Logikanya, bagaimana Allah menghadirkan sesuatu yang belum ada kalau kita tidak mensyukuri apa yang ada? Bagaimana Allah menghadirkan sesuatu yang besar kalau kita tidak mensyukuri apa yang kecil, teman-teman? Maka ini sebagai latihan kita, teman-teman. Ketika, ya, kita mendapatkan sekecil apapun, syukuri. Ya, dan teman-teman bisa pegang uangnya, ya, pegang uang yang 2.000 itu dengan melihat nolnya, bahwa hadirkan rasa syukur, ya, dengan mengucap syukur, dengan berdoa kepada Allah, ya Allah, ya, berapapun rezeki yang Engkau hadirkan, sekecil apapun, saya terima, ya Allah, saya bersyukur. Ya. Nah, indikasi bahwa kita benar-benar sudah menerima, sudah ridho dengan rezeki yang Allah hadirkan, hati kita tenang, teman-teman. Hati kita tenang. Nah, di saat hati kita tenang, rezeki yang kita energi yang kita pancarkan ada sesuatu yang positif, maka bismillah, janjinya la in syakartum la azidannakum. Maka Allah akan hadirkan rezeki yang jauh lebih berkah dan berlimpah
tanpa kita meminta sekalipun, tanpa kita mengharapkan sekalipun. Nah, teman-teman bisa tiap hari, ya dengan apa? Menghargai nol ini, teman-teman. Sekecil apapun itu, dengan latihan mengakses rasa syukur kita. Maka kita kan diminta, teman-teman. Diminta ketika kita bangun tidur kan gini. Ketika bangun tidur kan kita diminta berdoa. Dan doa bangun tidur itu kita diminta untuk bersyukur. Ya. Diminta untuk bersyukur. Karena apa? Biasanya, teman-teman, ya, rasa yang muncul pertama kali di saat kita bangun itu akan menentukan rasa kita sepanjang hari. Kalau kita bangun udah uring-urungan, ya, udah apa? Merasa capek, udah merasa lelah, maka cek sepanjang hari itu nanti ada aja masalah. Ada aja yang buat kita nggak nyaman, ada aja yang buat kita kesel. Tapi kalau kita bangun tidur dan bersyukur, rasa yang kita pancarkan benar-benar rasa syukur, rasa kedamaian, teman-teman, maka bismillah sepanjang hari itu ada aja keberuntungan, ada aja kebaikan yang Allah hadirkan. Ya. Nah, banyak dari kita ini yang sudah menjadikan apa? Lawan dari syukur ini kufur atau mengeluh, teman-teman. Mengeluh, naudzubillah. Ya, mengeluh ini seolah-olah ya kita ini tidak apa. Bahkan bagi saya mengeluh ini adalah dosa yang begitu besar. Kenapa? Seolah kita tidak meyakini qada dan qadarnya Allah, yang bagian dari rukun iman. Maka kata Imam Ghazali dalam maqalahnya, teman-teman, sekali saja kita mengeluh sama dengan menutup 1000 pintu keberkahan. Ya, sekali saja kita mengeluh sama dengan kita menutup 1000 pintu keberkahan. Naudzubillah. Maka ayo latih kita dengan mensyukuri nol. Artinya apa? Sekecil apapun, syukuri. Mau hadirkan, kalau misalnya kita jualan, ya kan, laku satu produk saja, syukuri betul, teman-teman. Jangan pernah izinkan, jangan pernah ada celah sedikit pun, jangan pernah ada kesempatan sedikit pun untuk benar-benar berkeluh kesah. Nah, untuk merawat, menjaga rasa ini adalah dengan kita mensyukuri nol, sekecil apapun. Maka bismillah, ketika kita mampu mensyukuri yang kecil, Allah akan menghadirkan yang besar. Ketika kita mensyukuri apa yang ada, Allah akan menghadirkan apa yang belum ada. Dan wujud syukur kita yang nyata adalah, teman-teman, ya, tidak hanya sekedar di lisan. Ya. Di lisan kita ucapkan, sampai kita rasakan betul, sehingga kita rasa tenang. Wujudnya adalah kita mengenolkan sebagian rezeki kita untuk membantu sesama. Yaitu wujud nyata dari syukur. Yaitu kita ikut menolkan sebagian rezeki kita untuk membantu sama. Maka bismillah, Allah akan membantu kita tanpa kita meminta sekalipun. Ya, ini teman-teman terkait dengan filosofi nol. Ya, filosofi nol. Semoga diskusi yang singkat ini ya benar-benar bisa teman-teman pahami. Allah hadirkan hidayah pemahaman sehingga selepas kajian ini benar-benar bisa kita aplikasikan. Oke, teman-teman, ini oke. Masya Allah, ini sudah jam 9 ya ternyata. 9. Oke, mungkin kita diskusi kurang lebih 10-15 menit untuk diskusi terkait materi kita malam ini, yaitu filosofi nol. Sahabat semua, mungkin bagi sahabat yang mungkin ya atau mungkin menyanggah atau mungkin memberikan masukan atau mungkin pertanyaan, itu mungkin bisa via chat, teman-teman, ya, bisa kasih pertanyaan via chat. Moga bagi sahabat semua ya. Kira-kira minta responnya ya. Artinya saya berharap sahabat semua bisa memahami ya, bisa memahami. Ketika paham benar-benar nanti bisa diaplikasikan ya. Harapannya tidak hanya berhenti di pengetahuan saja, tapi benar-benar menjadi laku. Kalau orang Jawa bilang itu menjadi laku. Artinya benar-benar being itu. Being itu artinya benar-benar termanifestasi dalam kehidupan kita. Tidak hanya berhenti sebatas di otak pengetahuan kita. Banyak orang belajar ke sana kemari, ikut training ke sana kemari, ikut kajian ke sana kemari, tapi kenapa tidak membawa perubahan dalam hidupnya? Karena pengetahuannya hanya sebatas tahu saja, tidak diaplikasikan dalam kehidupan kita. Maka kata Ibnu Khaldun, sahabat semua, bahwa ilmu itu adalah harta. Ya, ilmu adalah harta. Tapi kunci untuk membuka harta itu adalah dengan mengaplikasikannya.
Ya, nah sayangnya kita ini belajar ke sana kemari, ikut training ke sana kemari, ikut kajian ke sana kemari, ya banyak ilmu yang kita dapat, tapi kita tidak aplikasikan. Maka harapannya sedikit ilmunya, ini bukan ilmu saya, tapi ilmunya Allah yang kita diskusikan bersama. Semoga bisa kita aplikasikan. Maka harapannya jika sahabat semua belum memahami atau mungkin masih ada ganjalan, itu bisa ditanyakan. Mungkin sahabat semua bisa kasih komen. Kira-kira bisa dipahami ya. Kalau tidak paham, pura-pura paham sampai Allah memahamkan. Amin. Amin, teman-teman. Oke, saya kasih waktu diskusi sekitar 10 sampai 15 menit. Ya, 10 sampai 15 menit untuk mendiskusikan materi kita malam ini. Dan bagi ya sambil nanti menunggu beberapa pertanyaan dari sahabat, ini ada mungkin bagi sahabat yang ingin mendalami lagi terkait dengan nol ini ya. Kita sudah bikin kurikulumnya, kita sudah bikin konsepnya yang jauh lebih detail, yang jauh lebih terkurikulum, ya, yaitu di kelas 2 hari 1 malam. Kelas ini yang offline itu kelasnya adalah sebelum COVID ini kita konsepnya itu camp, artinya kita nginep teman-teman. Ya, kita nginep di situ 2 hari 1 malam. Karena di tengah-tengah pandemi ini, agar kita tetap bisa melayani bermanfaat buat semuanya, maka kita mengeluarkan satu program yaitu SNP Online Academy. Yang di dalam SNP Online Academy ini ada 3 program utama, teman-teman. Ada 3 program utama yaitu private class SNP yang alhamdulillah yang perdana kemarin tanggal 15-16 Juli itu sudah kita laksanakan. Kemudian kita agendakan yang batch kedua, insya Allah nanti di awal Oktober yang private class SNP. Kemudian aktivasi energi nol. Aktivasi energi nol ini yang terdekat insya Allah akhir pekan ini tanggal 5 sampai 6 ya 5 sampai 6 September ya. Bismillah 2 hari ini kita belajar teman-teman ya kurang lebih 20 jam ya 20 jam. Jadi setiap hari itu nanti ada 3 sesi. Jadi dari jam 9 sampai jam 5 nanti ada 3 sesi. Setiap sesi kurang lebih 2 jam ya. Jadi nanti ada total itu 6 sesi ya kurang lebih sampai 20 jam teman-teman. Ya insya Allah nanti aktivasi energi ini. Kemudian kemudian di kelas berikutnya ini akhir September itu Zero 99 terapi. Ini satu teknik untuk memurnikan emosi-emosi negatif ya, kebencian, kemarahan gitu. Dan bismillah ya dengan kehendaknya ini bisa membantu kita untuk memurnikan baik penyakit-penyakit psikis maupun fisik teman-teman. Ini kita bisa belajar bareng. Dan untuk info lengkapnya nanti teman-teman bisa akses di web kita yaitu snpinstitute.com. Nanti teman-teman bisa klik di situ di akademinya. Di akademi nanti teman-teman bisa pilih untuk belajar. Dan untuk infaknya berapa? Infaknya insya Allah teman-teman ini 100% kita sediakan dan teman-teman bisa pilih. Kalau teman-teman merasa mampu, pilih infak yang mampu. Ya, itu juga bagian dari doa. Tapi kalau toh benar-benar belum mampu, kita juga kasih pilihan. Ya, ada infak yang tidak mampu, yaitu sesuai rasa syukurnya, berapapun teman-teman. Kenapa ada infaknya? Karena ini sebagai bentuk komitmen kita, sebagai bentuk pertukaran energi kita gitu. Ya, sehingga kita ini benar-benar menghargai ilmu. Dan ini bismillah 100% kita sedekahkan. Jadi untuk infak, jadi harapannya teman-teman semua bisa belajar ya. Ya, semuanya bisa belajar apalagi di tengah-tengah kondisi pandemi ini ya. Kemudian insya Allah ini teman-teman yang nanti akan membersamai ya. Ini guru-guru saya yang nanti akan membersamai sahabat semua. Ya, beliau-beliau ini pengalamannya luar biasa ya. Pengetahuannya luar biasa. Nanti kita belajar bersama dengan guru-guru kita yang luar biasa ini. Ini juga program-program lain kita, teman-teman. Jadi yang waktu terdekat ini juga selain 3 program itu nanti ada kelas kelas sadar parenting ya, kelas sadar parenting yang insya Allah nanti tanggal 19 September. 19 September yang infaknya itu juga sesuai rasa syukur ya 100% disedekahkan. Ya. Itu nanti teman-teman bisa ikut gabung juga karena apalagi di tengah-tengah hari ini Masya Allah kan anak-anak itu orang tua bingung bagaimana memberikan pola asuh yang terbaik di tengah-tengah pandemi ini. Karena banyak anak-anak kita yang belajar dari sekolah. Kemudian nanti di Oktober ya, insya Allah nanti juga ada kelas spiritual of mastery ya, bagaimana kita membangun keluarga yang sakinah. Nanti kita pelajari di situ, teman-teman. Ini program-program sosial kita ya, program-program sosial kita, teman-teman. Bismillah, mohon doa dan supportnya dan
Dan program sosial kita yang terbaru adalah yaitu SNP Saku, ya SNP Saku yang baru kemarin, yaitu terkait dengan sadar kurban ya. Jadi harapannya dengan program ini kita bisa kurban setiap tahunnya, teman-teman. Bisa kurban setiap tahunnya dengan mempersiapkan sejak dini. Ya terutama bagi teman-teman yang pengen setiap tahun bisa nabung, ya minimal kambing dan harapannya bisa sapi, teman-teman ya. Yaitu dengan nabung berapapun, bisa harian, bisa mingguan, bisa sebulan, dan harapannya memang bisa terkumpul katakanlah 2,5 sampai 3 juta sehingga nanti kita minimal bisa kurban kambing, teman-teman. Dan ini nanti kita bismillah distribusikan untuk di daerah-daerah pelosok yang rawan dengan akidah, ya yang rawan dengan akidah, teman-teman. Nanti teman-teman bisa bergabung ini dan bismillah kita ada program wakaf, teman-teman. Insya Allah kita juga mau bangun pondok pesantren di Jogja, teman-teman, ya. Di Jogja, ya. Dan ini kita membutuhkan, kita sudah pembebasan wakaf yang alhamdulillah sudah kita DP kurang lebih sekitar 160 juta. Dan ini masih ada kekurangan 60 juta, teman-teman. Dan dalam waktu Oktober nanti itu kita diminta harus melunasi, ya, harus melunasi, dan ketika tidak bisa melunasi uang hangus, ya maka mohon doanya, mohon supportnya supaya rumah atau pondok pesantren tahfidz ini bisa Allah izinkan bisa terlaksana, ya. Oke, ini kayaknya ada beberapa pertanyaan dari sahabat semua. Oke, ini Pak Sauki ya dari Banten. Barokallah Kang, ilmunya tinggal disiplin. Kita untuk mengaplikasikan dalam keseharian. Amin. Semoga Allah mampukan. Assalamualaikum, saya Eman dari Kota Palu. Angka 0 membuat kita seimbang antara dunia dan akhirat. Tapi pada prinsipnya kebutuhan sosial dan ekonomi juga kita butuhkan, Kang. Pertanyaannya, apa tips keseimbangan bisa terwujud dan contoh sederhananya? Gini. Aplikasi dari 0 ini gini, sobat semua, bahwa ketika kita berbisnis, ketika kita bekerja, sejak awal kita sudah total pasrah ke Allah. Ya, kita sudah total pasrah ke Allah, sudah 0, total pasrah bergantung ke Allah. Bukti bahwa kita sudah total pasrah ke Allah, teman-teman, kita sudah ridho, siap menerima apapun nanti yang Allah hadirkan. Kalau memang nanti misalnya berbisnis, kalau memang Allah hadirkan omsetnya kecil, ya alhamdulillah. Kalau besar juga alhamdulillah, teman-teman. Kalau misalnya kita sales, jualan, misalnya dagang, kalau nanti Allah hadirkan 1 pembeli, alhamdulillah. 10 pembeli, 100 pembeli juga alhamdulillah, gitu. Jadi sejak awal kita sudah ridho. Jadi kalau orang benar-benar total pasrah ke Allah, sejak awal sudah ridho. Sehingga apa? Tidak ada kekecewaan, tidak ada kejengkelan, kedongkolan, gitu, teman-teman. Sehingga, nah ketika kita 0 sejak awal, maka di saat ikhtiar, maka kita apa? Tenang, gitu. Ya, tenang. Artinya apa? Sejak awal kita udah 0, gitu. Di saat ikhtiar kita tidak lagi mentuhankan ikhtiar kita. Ini juga yang jadi hambatan rezeki. Seringkali kita juga tidak sadar bahwa tanpa kerjaan kita, tanpa bisnis kita apa? Kita berpikir kita tidak bisa makan dari kerjaan kita, makan dari bisnis kita. Itu tandanya bahwa kita sudah mentuhankan mereka, teman-teman. Jadi aplikasi 0 atau tawakal ini, teman-teman, adalah 0 ini wilayah hati. Ya. Kerjanya kerja hati, kerja jiwa. Tapi secara dohir kita harus tetap ikhtiar yang terbaik. Melakukan apapun yang bisa kita lakukan. Kalau misal dalam bisnis, ya, yang dibenahi apa? Manajemennya, sistemnya, resource-nya, SDM-nya yang benar-benar diperbaiki. Tapi jangan sampai berpikir dengan apa? Manajemen yang terbaik, misalnya ya, dengan kita mengundang coach bisnis, kita lalu yakin dengan coach bisnis ini, ya pasti berhasil. Nah itu sama dengan kita mentuhankan bisnis kita, coach bisnis kita, naudzubillah, teman-teman. Maka sejak awal kita harus sudah 0. Sehingga di saat kita ikhtiar itu tenang, ya. Dengan apapun. Jadi kita kalau orang Jawa bilang itu tidak ngotot, tidak kemurungsung gitu. Energinya itu tidak ngotot, sehingga kita tidak lelah gitu, teman, tidak letih. Tapi tetap ikhtiar yang terbaik. Karena apa? Ikhtiar ini bukan jalan untuk mendapatkan rezeki. Ya, ikhtiar ini bukan jalan untuk mendapatkan rezeki, tapi alasan bagi Allah untuk mendatangkan rezeki. Maksudnya apa? Bisa jadi ikhtiar kita di A, tapi Allah justru hadirkan rezekinya dari B.
atau dari C, bahkan dari Z yang kita tidak pernah sangka sebelumnya. Ya, maka dalam menerapkan nol ini adalah sejak awal teman-teman di wilayah hati kita nol gitu. Kita udah benar-benar melibatkan Allah, Bismillah gitu. Ya Allah, ya saya pasrahkan ya Allah sejak awal, atau bahkan lebih banyak ketika kita mau bekerja, mau bisnis, gelar sajadah teman-teman, gelar sajadah, sholat. Kalau yang saya dawamkan apapun adalah lebih tadi sholat tobat teman. Karena sholat tobat ini salah satu cara mengenolkan kita dari dosa-dosa, ya, membersihkan kita dari dosa-dosa. Nah setelah tobat 2 rakaat, maka ngobrol ke Allah, doa ke Allah, serahkan apa yang jadi hajat kita. Kalau memang ini yang terbaik, ya Allah mudahkannya, atau berikan yang terbaik menurutmu ya Allah. Jadi kita udah benar-benar total pasrah ke Allah, sehingga Bismillah, action, jalan yang terbaik, jangan setengah-setengah. Dan kalau kita jadi karyawan yang terbaik. Kalau kita jadi pebisnis, jadi pebisnis yang terbaik. Ya, artinya yang di atas rata-rata, jangan setengah-setengah. Ya, begitu Pak Iman. Semoga menjawab. Dan Bismillah nanti kita belajar lebih detailnya mengaplikasikan nol ini di kelas aktivasi energi nol. Itu dua hari, ya dari pagi sampai sore. Nanti insya Allah perdananya yang online ini tanggal 5-6 September. Jadi di akhir pekan ini. Semua nanti kita berjodoh, teman-teman. Dan siapapun nanti bisa bergabung. Bagi teman-teman yang infaknya nanti, bagi yang mampu, silakan pilih infak yang mampu. Di situ ada pilihan. 100% kita sediakan. Bagi yang tidak mampu, yang benar-benar tidak mampu, bisa pilih yang tidak mampu. Di situ, teman-teman. Artinya kita memberi kesempatan siapapun untuk bisa belajar bareng-bareng. Ya, Bismillah, tidak jadi hambatan. Pertanyaan saya belum, Kang. Oke, ini Bunda Lili ya. Maaf, Bun. Saya cari dulu, Bun ya. Oke. Oh iya. Kamu tanya untuk masalah riyadhah. Kalau niatnya untuk membiasakan diri atau memaksa untuk kita melakukan kebiasaan yang baik dan diikuti dengan afirmasi untuk melatih pikiran positif, begitu bisa juga enggak ya? Setidaknya memaksa untuk melakukan rutinitas yang baik. Insya Allah bisa istiqomah sesudah 40 hari, mohon pencerahannya. Ya. Terkait riyadhah, jadi memang kita teman-teman di SNP itu kan kita punya program yang namanya mentoring SNP Miracle ya. Ini menjadi laku kita setelah kita belajar di kelas privat gitu. Agar apa yang sudah kita pelajari itu tidak menguap, maka kita ada pendampingan selama 40 hari itu untuk mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari. Maka sebaiknya ketika kita menjalankan riyadhah ini adalah niatnya benar-benar full lillah ya. Full lillah gitu. Kalau full lillah itu udah otomatis ya, itu sesuatu membiasakan yang baik. Artinya ketika kita udah full lillah meraih ridhonya, maka otomatis bahwa sehingga habit kita, kebiasaan yang dulu yang kurang baik, maka akan menjadi baik, teman-teman. Jadi sejauhnya ya yang sudah kita pelajari di kelas privat bahwa tadi benar-benar fulillah, bukan karena pengen masalah kita selesai, bukan karena pengen hajat kita terpenuhi, bukan karena pengen dapat banyak pahala, bukan karena pengen dapat surga, bukan karena pengen dapat dijauhkan dari api neraka gitu. Karena di sholat pun juga Allah sudah menegaskan gitu. Di niat sholat apapun kan niatnya ujung-ujungnya lillahi ta'ala, bukan lili jannah, bukan lili yang lain, bukan liliana ya, bukan Bunda. Jadi niatnya benar-benar lillah, full lillah, hanya Allah. Hanya Allah. Bismillah, teman-teman. Ketika kita benar-benar meraih ridhonya, gitu, tanpa kita meminta sekalipun, Allah akan menyelesaikan masalah kita, Allah akan memenuhi hajat kita. Ya, karena tadi hubungan kita dengan Allah ini sifatnya bukan transaksional, bukan untung rugi, melainkan atas dasar cinta. Dan cinta ini adalah cinta yang murni, cinta tanpa syarat, teman-teman. Cinta tanpa syarat, cinta yang murni, cinta yang hanya ditujukan ke Allah. Dan ketika kita menjalankan niat ini benar-benar karena Allah, bismillah, kita akan merasakan lezatnya ibadah. Ya, manisnya iman itu akan benar-benar kita rasakan. Gitu. Nanti kita akan pelajari lebih dalam di kelas-kelas kita, teman-teman. Begitu Bunda Lili, ya. Semoga bisa menjawab. Oke, teman-teman. Masya Allah ini sudah jam 9.15 ya. Harusnya jam 9 kita sudah selesai, tapi tidak apa-apa. Insya Allah nanti ya ketika Allah izinkan kita bisa belajar bareng. Jadi sekali lagi saya mohon maaf apabila
banyak salah ucap, salah sikap dalam membersamai teman-teman, mohon maafnya. Dan ketika teman-teman melihat kekurangan, ya, kekurangan, keburukan dari apa yang saya sampaikan, ya, mohon sampaikan ke saya, gitu ya. Untuk tujuannya untuk memperbaiki diri saya. Dan ketika teman-teman merasakan manfaatnya, merasakan kebaikannya, tolong sebarkan kebaikan ini. Sehingga apa? Kebaikan ini benar-benar tersebar luas. Karena jadi diri baik sendiri saja tidak baik. Tidak cukup itu. Jadi baik sendiri itu tidak cukup. Maka kebaikan ini harus kita syiarkan. Ya, kebaikan ini harus kita syiarkan. Sehingga kebaikan ini yang benar-benar mendominasi di dunia ini. Amin. Amin. Jadi itu teman-teman. Ya, semoga kita bisa belajar bareng. Nah, khususnya buat teman-teman alumni SNP, ya, kelas SNP, ya, private class, aktivasi energi nol. Nah, kita punya program mentoring dan coaching, ya, untuk khusus keluarga pemulih, ya. Jadi program mentoring coaching ini adalah untuk menggali jauh lebih dalam akar permasalahan teman-teman, baik keluarga, baik karir, bisnis, kerjaan. Ya, insya Allah nanti kita akan agendakan. Jadi ini konsepnya adalah one by one, ya, face to face, satu persatu, teman-teman. Jadi Bismillah nanti lebih maksimal kita coaching yang Bismillah dengan kehendaknya justru jawaban itu dengan metode coaching ini lahir dari diri teman-teman yang sesuai, yang tepat dengan potensi teman-teman atas kehendaknya. Ya. Jadi kita punya mentoring buat teman-teman free, ini free teman-teman, khusus buat alumni. Jadi nanti one by one kita agendakan secara khusus dengan beberapa teknik pendekatan, gitu teman-teman. Dan sekali lagi terima kasih, dan mari kita tutup ngaji bareng SNP ini, yaitu ngasah jiwa ini, dengan doa umul Quran. Semoga Allah ridhai, semoga Allah turunkan hidayahnya, semoga Allah turunkan pemahaman, sehingga Allah izinkan kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lillahi wa lisafati Rasulullah Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.